Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat as-sadat wal qadat salatan tartahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. الباب الثالث والثلاثون في فضيلة السقوط أو في فضيلة الصمت. Halaman 51. Halaman 51. Kita baca yang di pinggir, yang di bawah telah di pinggir. Al-babu salis wa salasun, bab yang ke-33. Fi fadilatis sukut, pada menyatakan keutamaan diam atau sumti. Sukut dengan sumti itu samalah diam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, al-afiyatu, bermula keapiatan, keapiatan. Arti apiat itu mudah, selamat, sihat, itu apiat. Jadi ada 3 unsur dalam apiat itu. Ada sehatnya, ada selamatnya, ada kemudahannya, disebut afiat. Jadi kalau kita hendak minta yang komplit, as'alukal afiyah, terbagus daripada kalau sihat saja, sihat semacamnya. Kalau minta kemudahannya. Tapi kalau minta afiyah, tak kumpul seberataan, termasuk sihatnya, termasuk selamatnya, termasuk kemudahannya. Ini ada yang selamat tapi sulit selamatnya, yang habis, yang berobat kemana-mana hanya selamat, ada juga. Jadi mengkawat itu kita sehat mudah, selamat mudah, itu. Maka bahasa Arabnya diringkas menjadi afiyah. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, al-afiyatu, bermula afiat itu asyaratu ajzain, ada 10 juzuk, 10 bagian. Ya kayak ibarat tarang bulan itu tetak 10. Nah, 10 bagian. Tis'atun fis-sumti. Nah, 9 bagian dari yang 10 tersebut fis-sumti, ada di dalam diam. Ada di dalam diam. Maksud diam di sini kada bapandir yang kada bermanfaat, apalagi yang haram. Bermanfaat aja kada diucapkan. Itu maksud diam di situlah. Amunnya penting benar, kada kawaju kita berdiam. Orang bertakon, pian garing napa? Berdiam pian. Napa keluhan jar dokter? Berdiam juga pian. Sakit parut kah jar dokter, jar urutan. Berdiam juga pian. Nah, ambilkan sini suntik enggonal nih tuh. Cicok sidin di mata. Nah, kada salah sidin. Jadi berdiam itu maksudnya dari perkataan yang mubah, perkataan yang kada jadi hasil, dan apalagi perkataan yang haram, termasuk diam di sini. Nah, maka keapiatan ada di 9 bagian. Terdapat di badiam, di dalam badiam situ ada keapiatan yang 9 juzun itu. Berarti wal asyiratu, dan bermula yang ke-10-nya pang fil uzlati anin nas, mengurangi pergaulan. Anak kurang lebih aja juga ya kalau. Jadi fil uzlati anin nas, mengurangi bergaul dengan yang kada bermanfaat. Uzlah ini jangan kita artikan naik ke gunung, bah itu pulang masuk ke guha. Di guha itu ada pulang lawang halus lagi ke bakat dalam, tajun ke situ pulang. Mbak itu pulang ada yang kayak luang tikus besar-besar ke situ pulang. Nah, itu lain kayak itu uzlah itu. Nah, uzlah yang di zaman sekarang ini adalah mengurangi pergaulan, mengurangi pandangan yang kada bermanfaat, penglihatan yang kada bermanfaat, ucapan yang kada bermanfaat, itu masuk uzlah namanya.
Dan uzlah ini ada syarat-syaratnya. Syarat yang utama itu orangnya harus alim di pintangan fardu ain. Nah, itu hendak mengurangi pergaulan. Kalau kita fardu ain belum alim, belum paham, itu kalau bisa bergaul aja, cuma bergaul dengan yang menghasilkan ilmu-ilmu tadi. Kalaunya menuntut ilmu yang fardu ain, di situ kita bila duduk di situ hasil pelajaran fardu ain, maka duduk di situ ujilah kita narangnya. Jadi ujilah manusia itu kada sama. Kalaunya belum paham cara berwudu, cara sembahyang, maka dikaya ujilahnya belajar. Duduk di hadapan seorang guru belajar tata cara berwudu, itulah ujilah orang itu. Nah, maka bakawan aja kan lawan orang yang soleh, apalagi berguru bakawan saja dengan orang soleh, maka lebih baik daripada 1000 kali uzlah. Nah, bakawan dengan orang soleh, tapi bila kita saurangan, apalagi ilmunya kadada, apalagi kada paham tata caranya, apalagi salah tujuan, salah niat, ujung-ujungnya jadi dukun. Uzlah ini nah saurangan, karena datang tuh setan, iblis macam-macam, maharong, bubuhan yang kuntilanak empat dia datangan tak kumpulan, di gunung maginya Tarsan ada juga di situ. Nah, lalu dipandirinya nyawa hendak nangapa aja, ujar yang ada bepandir, nyawa hendak sugih kah aja, mendengar sugih itu cepat deh. Nah, nyawa mau hendak sugih nang kini, nah akhirnya tersesat. Nah, kada sedikit dan kayak ini uzlah juga aja, padahal kada kayak itu maksud uzlah itu. Nah, apabila kita duduk di suatu majelis yang di situ kita menghasilkan ilmu yang sehingga kita tadi lawan Allah Taala jadi mujur beribadah, hati kita jadi bagus dipandang Allah, akhlak kita jadi baik, etiket kita jadi lurus, itulah uzlah terbaik di akhir zaman ini. Nah, jadi ujar guru Sungpul Bahari lah, uzlah yang paling bagus tuh mengaji nangai jasiden. Nah, itu bahasanya, bahasa orang Bahari itu mengaji nangai jasiden. Uzlah yang paling bagus kan kita nih jasiden. Nah, ini tuh. Nah, maka bila sudah kita anggaplah mengaji, menuntut ilmu, itu di situ ada keapiatan kita, keapiatan. Nah, selamat, sehat dan mudah di situ ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, di kulli syai'in najasatun. Pada setiap satu apapun, setiap satu perkara apapun, najasatun, ada najisnya. Mobil hanyar, ada debunya, ya kalau apa aja baju kah ada igatnya, napanya aja tuh pasti ada kotorannya. Nah, wa najasatul lisan, dan bermula najisnya lisan, al-bazaatu adalah bazaah. Bazaah itu perkataan yang buruk, perkataan yang jelek di kita. Itu najisnya lisan sebenarnya, perkataan yang jelek. Maka perkataan jelek ini biasanya timbul dari hati orang yang lupa, ada ingat, ada sadar aja kita. Apalagi menharatan yang bisa sarik, bepandir tuh kada kau diatur lagi sudah, macam-macam tak keluar. Yang apa bungul, tambuk, pembunuh macam-macam sebenarnya. Nah, itu akibat apa? Akibat kada sadar aja kita. Nah, maka najisnya lisan adalah perkataan yang buruk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pulang bersabda, man somata bil madi itu, man somata, barang siapa diam, siapakah mau diam, naja salamat. Nah, salamat aja kita. Jadi bagus berdiam juga, tapi berdiam ini sambil berdengar. Ya, kalau menuntut ilmu berdiam sambil berdengar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka dasar bujur bila kita misalnya bepandir, pemandiran kita tuh bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Bisa juga kada jadi apa-apa, timbul panat dia muntungnya. Muntung nih ketujuh bepandir pahala kada, dosa kada juga. Timbul kena ipiknya tuh pengulir beribadah. Padahal yang diucapkan tuh kada jadi kada yang haram tuh. Cuma ipiknya itu pengulir beribadah. Pandir jep yang setengah hari
Karena setengah hari berikutnya hendak goreng tuh. Nah, kada ada berpikir hendak mengambil tasbih. Karena bahas setengah hari bangunnya pulang, berpikirnya tasbih yang 2 biji pulang. Nah, itu aja otak pikirannya itu gara-gara bepandir aja tadi. Jadi akhirnya menghasilkan perbuatan yang sia-sia apabila bepandir yang sia-sia. Nah, itu. Jadi rumusnya kayak ini nah. Bila bepandir yang sia-sia menghasilkan perbuatan yang sia-sia juga. Nah, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, suqutul alimi syainun lah. Bermula diamnya orang yang alim, tapi itu alif lam al alim. Nah, kalau al alif lamnya ada dalam kata alim itu khusus. Nah, bermula diamnya orang yang alim terhadap Allah. Nah, itu maksudnya alim terhadap hukum Allah, alim terhadap sifat-sifat Allah, alim terhadap ilmu-ilmu Allah. Nah, minto berdiam si jin itu syainun, itu jelek. Syainun itu jelek, kada bagus. Orang nih alim, alimnya tuh lengkap pulang, berdiam si jin. Kada ada tindakannya kita, kada ada bau ucap-ucap. Orang bertakon haji berdiam. Anu guru ya. Ini kayak apa guru? Padahal ini bujur-bujur bertakon, berdiam sudah. Kasarahnya aja nang aja kita coba ucap. Nah itu jelek bener nang itu. Ada boleh nang itu. Harus jelasakan hukumnya. Sebab ini penting. Nah, badia melihat yang gaugian kada bagus, banyak orang tak salah. Badia ini jelek benerannya badia begitu. Jadi tugasnya yang paham, yang mengerti tentang hukum-hukum Allah atau sifat-sifat Allah atau ilmu-ilmu Allah itu berdiamnya tadi jelek. Nah, itu. Wa kalamuhu, dan bermula ucapannya si orang alim tadi bila nyoba ucapan si din itu zayyinun indah. Nah, jadi orang alim tuh bagus berucap. Maksud berucap di sini memberikan penerangan bagi kita. Nah, tuh maka ucapan sidin itu indah. Zain itu indah atau elok bagi kita. Nah. Wa kalamul jahili, nah ini kelawanannya. Baucapnya orang yang jahil. Jahil ini jahil lawan hukum-hukum Tuhan, jahil lawan syariat Allah, jahil lawan aturan Tuhan, jahil terhadap sifat-sifat Allah. Nah, jahil naranya ini yang baucap syainun, jelek. Jadi mau kawa orang jahil itu jangan tapi berucap, banyak berdengar aja. Tapi di akhir zaman patah paling ya. Di akhir zaman orang alimnya berdiam, ngalih berucap, orang jahilnya yang udah kayak orang alim tuh, yang pandir sana sini segala macam. Nah itu. Maka kalamnya orang jahil syainun, jelek. Wasukutuhu, badiamnya si orang jahil zainun, itu indah. Nah, jadi diantaranya maulah daur alam semesta ini orang jahil empat bepandir lalu daur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi kita bersabda, aslul imani, bermula dasarnya iman seseorang, as-sukutu, diam. Nah, diam. Dasar iman seseorang itu diam. Illa, kecuali. Maksud dasar iman seseorang itu diam itu maksudnya kayak ini. Ciri orang itu bujur-bujur beriman lawan Allah, beriman lawan Rasulullah, inya banyak muntungnya tadi, berdiam daripada berpandir yang sia-sia apalagi yang haram. Itu maksud sukut di situlah. Jadi sukut itu ada keterangan juga. Maksud sukut di sini diam dari ucapan yang kada jadi hasil dan ucapan yang hukumnya haram. Itu maksud sukut di situ. Illa, nah kecuali illanya ada juga. Kada boleh kita diam di sini illa kecuali an zikrillahi taala, kecuali tentang zikir kepada Allah. Nah, zikir di sini umum benar, bukan la ilaha illallah. Tapi zikir di sini adalah kalimat yang bila kita ucapkan berpahala. Zikir benar. Setiap ucapan yang bila diucapkan berpahala zikir. Nah, maka kalau yang cagar jadi pahala, ayo jauh situ. Bersalawat jadi pahala, zikir. Nah, maka mau berdiam dari salawat kada bagus.
baca tasbih, zikir, baca Quran, zikir, berdiam dari membaca Quran, malah kada bagus. Nah, tapi kalau nya asalnya memang katuju berdiam, kita itu harusnya. Tapi mencagar mendatangkan pahala, kada bagus berdiam. Ucapakan aja. Nah, salawat ke istighfar. Istighfar ini bagus benar diucapkan. Nah, jangan berdiam dari istighfar. Tapi mun yang misalnya nih, misalnya marana aja misal bernyanyi ya kalau. Nah, timbang-timbang aja dulu jadi pahala kah, jadi duit kah, jadi apakah? Hitung-hitung tuh masing-masing atau menghitungnya. Oh, jadi kalau jadi apa-apa, baik berdiam ya sudah. Tapi kita membaca misalnya Qul huwallahu ahad Allahu samad, ada fadilatnya. Nah, maka mau ada fadilatnya disambat, diucapkan. Maka mulut yang mengucapkan sesuatu yang menghasilkan pahala, mulut itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, mulut yang dicintai oleh Allah, taumpat sabaratan jasad. Maulah mulut tuh andak di sana, andak semeter dari kita, suruhnya bepandir kata Allah ya kalau, nah, pasti ada di sini. Barang siapa mulut itu dicintai Allah, maka seluruh tubuhnya pun dicintai. Karena dalam ilmu ushul fiqh itu itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Walaupun muntung yang mengucapkan salawat itu, tapi seluruh tubuhnya berberkat. Memang muntung bagawi, tapi kulli seluruhnya dapat manfaat. Nah, satu jusuk yang bagawi seluruhnya dapat manfaat. Itu juga kebalikannya, muntung yang berucap kada bagus, seluruh tubuh pun jadi kada baik tanpa umpat. Karena jusuk itu membawai kulli seluruhnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, as-sumtu zainun lil alim. Nah, badiam, arti badiam di sini tidak tergesa-gesa berbicara. Di tafsir sumtu yang di khusus hadis di sinilah, as-sumtu tidak tergesa-gesa berbicara. Zainun lil alimi adalah keindahan atau keelokan bagi orang yang alim. Nah, jadi orang alim ini disuruh juga pandir tapi kada tergesa-gesa. Ada orang bertakon, dengarkan dulu, dianalisa dulu. Jangan yang ada orang bertakon belum tentu langsung dijawab. Karena tak salah jawaban karena belum tentu pemandiran. Nah, maka tidak tergesa-gesanya orang yang alim dalam berpandir itu indah. As-sumtu zainun lil alim. Nah, kayak itu. Ini ada juga yang alim misalnya nih. Orang kada bertakon sidin menjawab. Hah? Ini tak salah nih, ada keindahan dalam diri sidin kayak itu. Dalam diri kita nih, misalnya ulun misalnya kan alim misalnya. Orang kada bertakon langsung kita menjawab. Pokoknya setiap ada yang dilihat dikomentari, setiap ada yang dilihat dikomentari. Nah, itu ujar Ibnu Athilah Sekandar dalam kitab Hikam tuh orang yang bodoh, termasuk orang yang bodoh naranya, walaupun si din itu misalnya alim, tapi seluruh apapun dikomentari. Nah, maka badiam kita dari berkomentar kepada sesuatu sebab kita kada ditanya. Maka kita berdiam itu zainun indah, ada tergesa-gesa memandir mengucapkan. Ada masalah musyawarah nih misalnya, musyawarah alim ulama misalnya. Nah, pertanyaan belum ada lagi langsung berpandir, jawabannya ini aja. Misal kayak itu. Nah, ini kada indah naranya. Yang bagus tuh berdiam. Dahulukan yang berpandir tuh yang satu hak. Sebabnya Tuhan ini banyak makan uyah. Makanya darah tinggi biasanya orang Tuhan nih kebanyakan makan uyah bang. Yang pengalaman seorang alim tapi belum berbini, dahulukan yang sudah berbini karena sidin sudah wasil ilallah. Nah, sudah zauqiyah aja kita. Oh, seorang sudah berbini juga tapi sidin tuh bininya 3. Nah, dahulukan yang bukan bini 3 itu karena sidin pengalamannya terbanyak pada bini seikung. Nah, ya kok ibarat mengayuh jokong itu banyak sidin pada kita. Ayo aja dahulu kan sidin mepandir, jawabannya kayak itu. Jangan yang seorang ini berbini kada apa kada boleh dahulu menjawab walaupun seorang alim juga jangan. Nah, kayak itu. Jadi diamnya orang alim maksudnya kada tergesa-gesa menjawab pertanyaan itu adalah indah. Nah. Wa qala sambungannya wasitrun lil jahili.
sitrun atau satrun lah, boleh dua. Wasitrun lil jahili, dan berdiamnya orang yang jahil itu menjadi sitrun, menjadi satar, menjadi sitir, apa besarnya untuk menjadi penutup bagi orang yang jahil. Nah, artinya kada menyupani. Kita nih kada paham kisahnya, jawabannya ada orang bertakun. Di kita, ayo aja kalian hidup yang bertakun dulu. Kan kita kada tersupani ya kalau kita berdiam. Jika kita berpandir apa salah, malah tersupani. Jadi diamnya kita dari menjawab sesuatu itu menjadi penutup bagi kejahilan kita sendiri. Ya kada dulu. Nah, misalnya kayak ini, nah ada pertanyaan, kita berdiam. Dengan adanya kita berdiam nih orang kada tahu kita nih paham gak kah? Ya kalau cakanya kita berucap menjawab ternyata salah, katakan orang pada on. Nah ya kalau salah, dia mesti jawabannya ini aja. Nah sekalinya salah, ketahuan orang pada apa? Tilmiyah, kurang gaul, kada tahu. Nah jadi menurut orang jahil tuh ada pertanyaan, bagi orang jahil berdiam itu menjadi menutup bagi kejahilannya sendiri, kada tersupani ya kita. Kalau orang alim bang berdiam kada tergesa-gesa menjawab, itu indah bagi sidin karena termasuk bijaksana narangnya itu. Nah itu maksud di hadis inilah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kam berapa banyak itu, kam itu maksudnya kam min kalimatin, berapa banyak kalimat salabat nikmatan yang merusak satu nikmat. Nah kita berisi nikmat satu di diri kita, dua atau tiga, cuma kada kehitungan mana nikmat Tuhan di diri kita nih. Cuma berapa banyak kalimat kam min nikmatin salabat nikmatan yang merusak akan satu nikmat. Gara-gara berpandir itu. Berapa banyak nikmat yang sudah ada di diri kita, gara-gara kita berpandir kala latihan jadi rusak. Nah apa contohnya? Macam-macam. Misalnya gini lah, kita misalnya lah dibari orang, tapi kita kala latihan umah jodoh ampe orang memberi, adalah rugi. Itu contohnya tuh. Pian misalnya berjualan. Nah, kalau ada orang menukari, sekalinya menukari ini penawaran benar. Arti penawaran ini apa bahasa Indonesianya lah? Ya kita kan ini harganya cilai 10.000, kawalah jadi 5.000 ya kan mantap nak harga tuh penawaran besarnya. Ya kalau hendak penawaran benar. Jadi kita kada kawal 5.000 nah, 6.000 nah, 5.000, 4.000 barang aja, mantap lagi 4.000. Penawaran benar punya sejam setengah buat tawaran aja. Akhirnya kita jual 5.000 daripada tawarnya 4.000. Ya kalau satu daripada kada payu pulang, ayo 5.000. Bah sudah orang tuh bogah pada kita, datang orang yang lain datang nih, orang yang menawar itu sudah bogah. Kita nih pandir untuk cocil tuh penawaran bener jadi ini. Bagus kada nih di mandir nih. Kada bagus gara-gara kalimat ini akhirnya sekalinya si Dini dan sanaknya yang datang nih. Dan sanak orang ninto. Pendirakan kenapa ya kan ke situ, akhirnya ampih batu tukar ke toko kita, hilang ada nikmat. Padahal penawaran marah beli diam aja, yang pentingnya menukar selesai. Nah jadi berapa banyak mulut yang mengakibatkan rusaknya satu nikmat. Sampai akhirnya dah sanaknya bang, pian tadi ke aja, kakak pulang kakak tuha. Pian tadi kakak aja disambati acil warung tuh, jadi penawaran benar aja, bungul bener tulah aja. Nah sebetulnya bungul. Ya kalau ini contoh aja tuh, contoh. Jadi banyak macam-macam kejadian tuh. Jadi kayak itu adunya. Jadi berapa banyak ya Nabi kalimat yang merusak satu nikmat. Nah, wa kam min kalimatin, dan banyak juga sebaliknya, berapa banyak kalimat yang jalabat nikmatan, menarik satu nikmat. Arti menarik ini menarik. Jalabat itu menarik artinya mengiau nikmat. Baginya tapi ada bahan mengiau ya Allah. Nah, memanggil nikmat itu datangan tariknya gara-gara kalimat. Nah, apa kalimat yang menarik nikmat itu? Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu menarik nikmat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad menarik nikmat. Astagfirullahal azim. Menarik nikmat juga. Baca al-falaq an-nas menarik nikmat juga. Nah, berapa banyak kalimat yang menarik nikmat? Termasuk kalimat pujian, cuma jangan mambung. Yang bisa lagi bila orang batu tukar tuh kita ambung, namanya nukar pulang kita.
Kada bagus nih itu. Nah, lebih baik kita sederhana aja, doakan aja. Mudahan pian kila itu ada anu napa rajin beribadah, mudahan pian mun sampai rajin beribadah kita singgung jeung sidin nya kala. Ikem benar-benar pengulir ka sidin. Kita singgung jadi mudahan pian dapat kebaikan di dunia, dapat kebaikan di akhirat. Nah, mudahan pian kawan naik haji pulang. Nah, bagus nang itu doanya. Amun yang dipadahkan mudah pian rajin beribadah, tapi bisa tersinggung orang. Jadi kalimat ini bisa merusak nikmat yang dari Allah, bisa juga menarik nikmat yang datang dari Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man akhrasa barang siapa membisukan lisanahu akan lisannya, maksudnya menahan lisan kada bepandir. Barang siapa membisukan lisannya, maka lam yastahiqqa ahadun muhimmatihi, maka tidaklah berhak oleh orang lain untuk muhimmatihi, mengambil dari orang tersebut kepentingannya. Nah, karenanya berdiam. Misalnya ini contohnya, nah, berdiam, misalnya ini contoh. Maksud hadis ini satu contoh aja lah, sebenarnya menemui di hati adanya mudah sulit memahami. Cuma contoh kawapian mengias memahaminya kayak ini. Barang siapa menahan lidahnya ada banyak berpandir, maka ini selamat dari tuntutan orang. Itu maksudnya. Nah, contohnya kayak ini, ulun, misal ulun misalnya, ulun berpandir kok, biar ulun ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Maka ulun dituntut juga oleh orang untuk takwa. Nah, tapi cak ulun berdiam bang, ada orang menyuruh takwa ada deh. Atau bisa jualan pemurah lah, jangan bina pamalar pemurah. Nah, orang tuh melihat kita dari segi pemurahnya pun orang lihat juga bujur kan ini pemurah aja, nyuruh pemurah. Nah, ada pulang tuntutan orang akhirnya. Sebab bila kita berpandir sesuatu, orang yang mendengar ini ada bisi tuntutan lawan kita. Nah, tuntutan kepentingan di kita. Bila kita kada sesuai lawan pandir, malah akhirnya kada bagus. Tapi mau kita berdiam bang, selamat kita dari pemandiran kita. Diujar sidin, pemurah itu bagus bener, amal ibadah yang paling baik. Ya kelak, sekalinya ada yang nakal, cuntan disimpani yang nakal ini sandal sidin. Pas keluar masjid, mana sandal aku nih ya? Bamamai setengah hari bamamai ini masjid. Nah, kayak kalau kadang bersupan ini, maka tadi kan di padang pemurah, menyuruh pemurah hilang sandal bamamai. Mun tawab sudah kada kehitungan tawab masih kita kulin-kulin mencari halan pada olahraga hari ini aku aja. Halan pada olahraga hari ini aku aja sidin. Nah, mencari sandal tadi. Ini siapa kan malingnya nih ya? Ada maling siapa kan ini membeli mor bener ini aja. Padahal ya kalau jadi tak salah seorang akhirnya kena. Ibaratnya kita berdiri diam aja. Kada jadi masalah, kada ada tuntutan orang tuh nah. Nah, itu maksudnya lam yastahiqu ahadun muhimmatihi. Tapi terpaksa pian kaum yang nakal yang nyimpan di sandal itu mengawarakan. Nah guru aja pian ya apa yang mau sumpah aku memberi takutan bener. Pasal mengeluarkan sandal, sumpahnya luar biasa, muntah 7 turunan muak darah. Pasal ya kaum nanya kan dijadiin. Doanya luar biasa beri takutan. Jadi jarak kaum ini tersalah. Ya Allah, tak salah simpani, tak simpani sandal wali kutub. Ya Allah, ya Rabbi. Sambungannya pulang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu, bermula hikmah, asyaratu ajzain, ada 10 juzuk, 10 bagian. Nah, ini lain lagi kisahnya. Hikmah itu, arti hikmah ini rahasia besar di balik perbuatan Allah, itu hikmah. Nah, hikmah itu adalah rahasia besar di balik perbuatan Allah. Dan kada semua orang bisa melihat hikmah itu. Amun bertambah siti hikmah, kalau dilihat hikmah ini nah. Kada semua orang bisa melihat. Nah, hikmah itu asyaratu ajzain. Ada 10 bagian.
Tis'atun minha, 9 di antara hikmah yang 10 bagian itu fil uzlati, didapatkan waktu kita beruzlah. Nah, kalau beruzlah saja kita dapat 9, nah apalagi mungkin kita yang duduk di hadapan guru kita belajar. Nah itu bagiannya banyak banget kita dapat hikmah tuh, ada kehitungan lagi sudah. Wawahidun, dan 1 dari 10 tadi pisumti, kita dapatkan di dalam berdiamnya kita. Jadi menghendak dapat hikmah, banyak berdiam, dapat tuh hikmah. Jadi orang tuh bapandir terus, nah sambil makan bapandir, makannya juga menyuapai sambil bapandir, kada tapi kerasaan nyamannya makanan itu. Nah, nyamannya makanan tuh hikmah dari makanan tersebut. Contoh ya, kalau ada juga orang tuh berdiam bener, sakunya-kunyah terasakannya, kerasaan bener nyamannya tuh. Nah itu masuk contohnya, contoh hikmah ya kita, nah kayak itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, as-sumtu hikamun. Nah itu hikamun pulang, bermula diam itu adalah hikmah-hikmah. Nah jadi menarik hikmah-hikmah, mendatangkan hikmah-hikmah. Itu hikamun tuh jamak taksir lah, artinya hikmatun, hikmatani, hikamun. Bermula berdiam itu adalah mengandung hikmah-hikmah. Jadi berdiam sidin, nah, banyak dapat hikmah. Tetapi wa qalilun fa'iluhu, sedikit yang menggawinya. Nah, yang memperbuat berdiam tuh sedikit. Kebanyakan kita tuh anak bapandir. Apalagi sudah kebiasaan bapandir tuh. Punya bilainya kada bapandir, hari itu kada abdal tuh mang. Pandir bisa kita kayak menyebalah ke mendatangi ke rumah kawan nih, atau kita kawan yang kita kiau wal aja aurkah aja, ayo kita kasih nelo aja, kita makanan sama-sama aja. Makanan itu kan makanan juga, cuma bapandirnya yang iya. Makanan habis sudah, makanan sampai di urung samut sudah, masih pandir belum tuntung tuh pandiran kisah. Nah itu kita kadada kawan yang mau datang duduk di pelantar atau menghadang orang lalu. Duduk pelantar tahu siapa lalu kiau pandir. Nah, ada juga orang lalu masuk ke kamar pandir seorang kan sudah. Bungnya asal bapandir ya sudah. Nah jadi kita tuh disuruh bapandir tapi yang mendatangkan pahala. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah dapat pahala muntung pandirakan dia yang juga dapat pahala itu. Cuma mau anak dapat pahala, bapandirnya tadi ikhlas. Nah itu penting benar, ikhlas yang bapandir tadi. Sebab bilainya ucapan yang mendatangkan pahala atau bilainya kada ikhlas, kada jadi pahala juga. Nah, misalnya membaca istighfar 1000 kali, membaca Quran misalnya, apa kata wajib ikhlas tuh. Jadi ikhlas tuh wajib hukumnya. Padahal pekerjaannya sunnah tuh. Baca salawat sunnah aja loh kok. Wajib itu dalam sembahyang sekali itu aja, di tasawuf akhir. Baca tasbih sunnah aja juga. Nah, tapi ikhlas itu wajib. Nah tuh, wallahu a'lam. Insyaallah sambung. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.